Nah, apakah Anda masih ingat pada waktu lalu, yaitu Anies Baswedan adalah bahkan mengaku sebagai salah satu capres termiskin dan bahkan rumah juga masih kontrak. Di sini Anies Baswedan sebut pengusaha besar takut bantu dirinya di Pilpres. Kenapa? Di sini menurut saya pengakuan yang sangat mengejutkan sekali. Bahkan di sini para pengusaha tersebut takut untuk membantu dirinya di Pilpres karena akan diperiksa oleh pajak. Wah, tetapi di sini ada sesuatu yang sangat mengejutkan ya. Di sini dari cuitan Husnul Khotimah. Di sini terlihat beredar yaitu kupon Jalan Gembira bersama Anies Baswedan. Di sini tertanggal 24 September, tepatnya di depan Monumen Mandala Makassar. Ini siapa ya yang dibalik semua ini? Pasti juga ada kaitannya dengan pengusaha yang membantu Anies Baswedan. Kenyataannya apa? Kenyataan yang diklaim pada waktu Anies di Najwa Shihab kemarin, menurut saya juga tidak terbukti. Ternyata di sini juga banyak menurut saya pengusaha-pengusaha yang membantu Anies Baswedan di sini. Siapa lagi kalau bukan para pengusaha? Apalagi juga Anies Baswedan adalah capres termiskin. Nah, di sini menurut saya sangat kontradiktif sekali dengan pernyataan Anies Baswedan pada waktu lalu. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah. Asik, barang rongsokan mau diobral keliling lagi. Dana sendiri atau dikasih hutang sama oligarki Anies Baswedan. Maaf cuma nanya, soal pilkada aja hutang apalagi pilpres, betul nggak? Di sini sambil menyertakan gambar tiket jalan bersama. Yaitu di sini bahkan ada hadiah umroh mobil dan sepeda motor. Bayangkan ini uang berapa lagi ya? Di sini kemungkinan sangat banyak sekali. Dari mobil saja sudah ratusan juta ya. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh BJ Robin Merah Putih. Butuh dana segar buat door prize, hubungi Aka Dagadrun. Tidak pakai boir-boir sih. Kalau di Sulawesi, Ketua DPD Nasdem, Sulsel Rusdi Masih itu saudagar kaya. Kalau cuma door prize sampai miliaran itu kecil bagi dia. Ya berarti kan intinya ada pengusaha lah di situ. Wah, hadiahnya umroh, ntar kalau dapat diganti lem Aibon 1 kaleng. Yang rosokan itu lu sendiri. Ngaca sama diri sendirinya. Bicara itu dijaga. Jangan merasa aman-aman aja lu menghina orang lain. Ditimbang aja cocoknya. Bohir yang akan memetik keuntungan nih yang jadi sponsor Anies Baswedan. Nah, di sini bahkan juga ada berita yang di sini yaitu Anies Baswedan sebut pengusaha besar takut bantu dirinya di Pilpres. Dari sini yaitu bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyebut banyak pengusaha kelas atas atau konglomerat yang enggan membantu dirinya di Pilpres 2024. Alasannya, ungkap Anies, para pengusaha itu takut karena laporan pajak mereka diperiksa usai bertemu atau berinteraksi dengannya. Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Najwa Shihab bertajuk 3 Baca Pres Bicara Gagasan yang digelar di Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta pada waktu lalu. Awalnya Najwa Shihab bertanya ke Anies mengapa tidak banyak pengusaha, khususnya konglomerat kelas kakap yang mendukung atau menyokongnya di Pilpres 2024. Takut karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, sesudah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan yang lain-lain, jawab Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan di Jawa Tengah dan Jawa Barat sampai ada beberapa pengusaha yang membantunya berkampanye. Namun setelah bantuan diberikan, lanjutnya salah seorang pengusaha mengungkapkan perusahaan-perusahaannya langsung dicek kantor pajak. Sementara alasan pemeriksaan hanya disebutkan pemeriksaan secara acak alias random. Ada contoh di Jawa Barat, Jawa Tengah membantu. Setelah selesai katanya random cuma 10 perusahaan miliknya diperiksa semua pajaknya. Maka apa yang terjadi? Takut orang membantu. Padahal mereka tidak bantu saya. Mereka bantu relawan, ungkapnya. Jadi jelas ya di sini dari pengakuan Anies Baswedan di sini tidak dibantu oleh para pengusaha. Tetapi di sini mengatakan sebaliknya, yaitu bahkan juga ada tiket Jalan Gembira bersama Anies Baswedan yang bahkan di sini berhadiah umroh, mobil, sepeda motor, handphone dan lain sebagainya. Ini apa coba? Kalau
bukan pengusaha ya kalau dilihat dari sini. Nah, apalagi ditambah dari berita ini ya. Di sini disebut jadi capres termiskin. Gaji bulanan Anies Baswedan saat jadi gubernur capai 11 miliar per bulan. Wow. Di sini dalam gelaran Mata Najwa beberapa waktu lalu, Anies Baswedan dituding sebagai capres termiskin. Pembantah pernyataan Najwa Shihab ini, akun X Kurawa mengungkap gaji bulanan Anies Baswedan saat jadi gubernur DKI. Melalui akun X pribadinya, dirinya menyebut bahwa mantan gubernur DKI ini memiliki kekayaan mencapai 11 miliar. Angka ini berdasarkan data LHKPN pada tahun 2022 lalu. Cuitan tersebut menyebut bahwa Anies Baswedan mengantongi uang 200 juta per bulan yang merupakan gaji dan tunjangan dirinya ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di DKI Jakarta. Sedangkan untuk dana operasional, Anies Baswedan mendapat total biaya 4 miliar hingga 5 miliar. Harta lainnya yang dimiliki oleh Anies adalah mobil dinas yang disebut akun Kurawa masih tersimpan di garasi instansi Pemprov DKI. Wow. Melihat data LHKPN 2022 yang dilaporkan oleh Anies Baswedan, capres yang akan berduet dengan Caimin ini memiliki total kekayaan 11 miliar. Data ini seolah membantah tudingan mengenai Anies adalah capres termiskin. Mobil dinas Gubernur Toyota Land Cruiser sudah dia beli dan masih diumpetin di garasi instansi Pemprov DKI LHKPN 2022 11 miliar lebih. Fix. Ini orang PPM pura-pura miskin, tulis akun tersebut. Nah, jadi di sini memang ada berita yang seperti ini. Jadi kita kembalikan lagi ya ke masyarakat pada Pilpres 2024 itu memilih siapa. Karena dari data-data sini ternyata juga kaya, terbukti di sini memiliki dari LHKPN kemarin yaitu mencapai 11 miliar ya di sini. Jadi menurut saya yaitu tentang Anies Baswedan pada waktu lalu yaitu menyebut para pengusaha besar takut bantu dirinya, menurut saya juga tidak terbukti ya. Apalagi di sini dari tiket jalan bersama Anies Baswedan di sini bahkan juga hadiahnya sangat fantastis. Ini baru hadiah loh, belum juga panggung, belum juga relawan yang mengumpulkan massa dan lain sebagainya. Pasti juga akan banyak yang keluar lah di sini ya. Ya, tetapi kita kembalikan lagi lah ke masyarakat siapa yang berhak untuk memimpin Indonesia selama 5 tahun mendatang 2024 hingga 2029. Semoga saja siapapun yang menjadi presidennya tidak membuat masyarakat terpecah belah, tidak membuat masyarakat terkotak-kotakan seperti pada Pilpres 2014 dan 2019. Dan semoga saja Pilpres pada tahun 2019 berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.